awalnya ada apa ya, kayak semacam sistem, ada nggak sih Pak gaji atau yang nggak suka sama saya, kadang dia bilang baik. Kali ini kita sudah bersama siapa Pak? Said Ahmad Junaidi. Kali ini kita sudah bersama Bapak Said Ahmad Junaidi. Beliau salah satu atau salah seorang pengurus masjid di Al-Wasliyah. Sudah beberapa tahun ini beliau bertugas. Apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah baik Pak. Gimana Pak puasa yang sekarang ini? Alhamdulillah lancar-lancar, nggak ada apa tuh istilahnya tadarusan, kemudian segala kegiatan di masjid itu Berjalan lancar Pak ya. Nah Pak, boleh nanya nih, kalau Pak Said ini bekerja, boleh katakan menjalankan tugas seorang marbot ini sudah berapa lama Pak? Sudah 16 tahun jalan sekarang. 16 tahun Pak? Iya. 16 tahun bukan waktu yang sedikit, atau 16 tahun bukan waktu yang sebentar ya buat menjadi seorang petugas marbot. Nah, Pak saya sendiri di sini kan sudah selama 16 tahun ya Pak bekerja sebagai marbot. Ketika awal mula Pak Said ini bisa menjadi seorang marbot di masjid ini, awalnya ada apa ya, kayak semacam sistem pemilihan kah, atau bisa ditunjuk dari langsung DKM, atau pasti dari Bapak sendiri nih Pak? Itu sebetulnya gini, kalau itu ditunjuk langsung dari para sesepuh gitu ya. Jadi DKM ya Pak ya? Iya, dari DKM, dari ustadz gitu. Pada waktu itu saya menolak. Masalahnya saya kan udah berkeluarga, Ya. jadi tidak bisa menerima begitu aja. Bukan saya tidak siap untuk jadi merebut. Tapi ada alasan yang lain Pak ya? Ada alasan yang lain, yang lebih penting lagi itu keluarga. Masalahnya kan kalau keluarga kan harus apa istilahnya, Kita pun harus ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga kita ya Pak ya? Nah, waktu itu saya lagi jualan di Jakarta, di lampu merah. Nah kemudian lama-kelamaan keluarga, anak istri saya gitu ya, dia mengizinkan untuk jadi merebot. Karena apa? Karena satu, ini masjid nggak ada yang ngurus, nggak ada yang mau. Dan kemudian sadarlah istri saya sama anak-anak saya, udah Pak, urusin masjid, masalah rezeki itu Allah yang atur. Yang penting kita ikhlas gitu ya, berhati niat untuk beribadah. Keluarga Jangan. sendiri mendukung Pak ya? Mendukung. Mendukung keputusan Bapak untuk menjadi seorang marbot. Karena kan bagaimanapun juga restu keluarga ya Pak ya? Iya, Yang utama itu iya. restu keluarga, karena apapun yang kita lakuin, apapun yang kita jalanin, ya emang untuk keluarga ya. Iya. Nah terus Pak, selama perjalanan nih, beberapa mungkin di awal-awal tahun kan, Iya. ketika Pak tadi bekerja di Jakarta, terus mesti balik ke daerah gitu kan, terus menjalani hari-harinya sebagai marbot. Itu awalnya seperti apa Pak? Ya, awalnya gitu ya, satunya terdorong kebutuhan untuk keluarga gitu ya, bertanggung jawab. Dan saya kalau nggak ke situ gitu, misalkan nggak jualan gitu, kemudian berarti saya kurang tanggung jawab gitu, Iya. ya gitu kan. Nah setelah itu ya ada desakan dari untuk ngurus masjid inilah gitu ya. Kemudian saya berhenti jualan, ya ngurus masjid ini. Nggak ada kegiatan lainnya lagi. Selain ngurus masjid, tidak ada kegiatan lagi. Nggak ada. Nah, waktu di Jakarta Pak, kalau boleh saya tahu nih Pak, selama Bapak jualan di Jakarta ya, itu berapa tahun Pak di Jakarta, dan Bapak jualan apa Pak di sana? Nggak lama sih, kalau jualan cuma setahun lah.
Itu saya waktu itu jualan kopi Di Jakarta. Lampu Merah ya. Di apa tuh di Pulau Gadung. Di Pulau Gadung ya. Berangkat pagi, pulang sore. Cari nafkah untuk istri lah, untuk keluarga. Ya Pak, karena ya seperti yang kita ngomong tadi kan, ya keluarga itu jauh lebih penting dari segalanya. Iya. Kita kan tidak menutup kemungkinan ya bahwa yang namanya kita sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, yang seharusnya kan adalah rasa apa ya, sebenarnya rasa tanggung jawab kita terhadap keluarga. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Iya. ada nggak sih Pak gaji atau upah yang diberikan oleh pihak DKM ke Bapak gitu? Itu ada. Cuman bukan permintaan saya gitu, dari keluarga ada. Dalam 1 bulan itu kalau uang makan harian 10.000. Sehari 10.000. Kalau gaji pokok cuman 350. 1 bulan 350.000 Pak ya. Tapi saya ikhlas, ridho. Itu, Pak. Dari rezeki saya. Itu yang lebih utama ketika kita menjalani suatu hal, entah itu apapun itu, kalau kita dibarengi dengan ikhlas, pasti hasilnya pun memuaskan. Iya, ya, Kak. Nah Pak, pernah nggak? Ini kan namanya kita maksudnya kan di pinggir jalan ya Pak. Tidak menutup kemungkinan itu kan orang-orang yang kemalaman dari jalan, di jalan lah, kemalaman di jalan itu kan. Kadang-kadang kan mereka untuk mencari sebuah penginapan itu ya Iya, kita kendala dengan bayarnya mahal ataupun dengan kondisi keuangan yang tidak mencukupi. Pasti banyak lah orang-orang yang Iya, banyak. menginap, ikut menginap di masjid ini Pak. Nah, Bapak sendiri terhadap mereka yang ingin menginap di masjid ini gimana Pak? Ya solusinya itu saya kan sebagai merawat harus ada tanggung jawab gitu ya. Ya saya tegur. Posisi dia tuh mau kemana tujuannya, kemudian dia udah mengatakan jebol kemana gitu ya. Saya ambil KTP-nya, bukan saya nggak percaya sama Bapak. Maaf aja, ini demi keamanan Bapak juga. Kalau KTP udah saya terima, Bapak boleh nginep. Itu bukan saya nggak memperbolehkan nginep gitu. Lagi Ada lebih ke rasa tanggung jawab Bapak ya terhadap amanah yang diberikan oleh warga di sekitar sini dan sesepuh sini ya terhadap masjid dengan keamanannya juga gitu kan. Pak, nah sekarang kan bulan Ramadan ya Pak. Banyak orang yang emang sengaja mencari apa ya istilahnya takjil atau buka bersama, karena kan memang sudah menjadi tradisi ya. Di kita itu kalau setiap menjelang buka puasa itu kan di tiap masjid itu ada. Nah, ada nggak Pak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid ini? ada dalam jangka 1 bulan ya. 1 bulan itu kegiatan buka bersama tiap hari Minggu. Jadi 1 bulan itu jadi 4 kali. Buka Ramadan itu hasil kerjasama anak muda gitu, yang saya kelola di sini. Oh, Bapak mengelola anak muda di sini juga Pak? Iya, saya tadarusan gitu ya sama temen gitu. Berarti Kemudian ada apa tuh petugas keluar untuk mencari dana itu apa tuh konsumsi. buat konsumsinya Pak ya? Iya, konsumsi apa tuh tadarusan anak-anak gitu. Ya, berarti Bapak kegiatannya selain menjadi seorang markoti masjid, Bapak juga istilahnya apa ya, mencoba mengajak anak-anak muda ya Pak, anak-anak muda untuk lebih berkegiatan di masjid. Karena kan emang kita ketahui saat-saat sekarang ini anak muda itu lebih diserang oleh gadget ya. Iya. Mereka lebih peduli dengan handphone, lebih peduli dengan gamenya masing-masing gitu kan. Emang nggak susah juga sih Pak. Itu ya dilema juga sebenarnya kan buat kita semua. Nah Pak,
Kalau boleh tanya nih Pak, pastilah ada yang namanya suka, ada yang namanya duka gitu kan. Suka apa? Senang susahnya itu menjadi seorang marbot itu apa sih Pak? Dan harapan Bapak ke depannya tuh seperti apa gitu? Ya harapan saya ke depannya tuh kayaknya untuk bekal di masa nanti lah gitu. Untuk bekal kasarnya bekal untuk ke akhirat gitu. Nggak ada pilihan lain. Jadi ikhlas ridho, saya ngurus masjid sama keluarga ya untuk kebaikan ke kesuburan masjid, kebersihan masjid gitu. Jangan sampai ada orang yang datang dari jauh mau istirahat masjid kotor. Pak ya. Jadi kan kalau makmur enak dilihatnya gitu. Jadi bisa dirasakan, jangankan orang yang mampir gitu. Ya lingkungan juga bisa menilai lah. Itu kan di sisi senang Bapak ya bisa memenuhi dan menjalankan kewajiban Bapak. Nah, kalau Bapak ngerasa susahnya itu gimana Pak? Kalau ngerasa susahnya itu udah jelas bangun pagi ya. Bangun pagi Pak itu Jam 2, jam 3 harus bangun. itu kadang-kadang emang jadi permasalahan yang apa ya, emang cukup berat juga sih Pak, bener Pak. Berat itu. Sebab seorang perawat harus itu wajib. Harus Pak ya? Ya iyalah. Sekarang kalau subuh nih ya. Misalkan subuh nggak ada robot nggak mungkin di masjid ya, speaker bersuara. Iya. Kadang-kadang ya yang harus tarhim di jam-jam seperti jam-jam itu ya Pak ya? Iya, jam menjelang subuh lah gitu ya. Tarhim, kemudian mengajak masyarakat gitu, masih tidur dibangunin. Ayo kita bersama-sama berjamaah sholat subuh itu berat juga Pak ya? Iya. Nah Pak di Kan sisi kita sebagai perawat kadang-kadang sebagai kiai juga itu Ustaz juga kalau bangun subuh. manusiawi lah Pak, manusiawi yang namanya apa ya, namanya manusia itu ketika harus bangun di jam-jam yang Sedang enak-enak tidur itu kan. Nah, itulah namanya godaan lah ya Pak ya. Ya, Kayak gitu Pak. Ya tantangannya mesti ada Ya. seorang perawat. Kadang-kadang gini ada di antara jemaah ataupun lingkungan yang nggak suka sama saya. Kadang dia bilang kok masjid ada pengurusnya masih kumuh. Udah tahu masjid bersih dibilang kumuh. Kemudian dibilang kayak makam, kayak kuburan. Gitu. Ada aja itu Pak. Iya. Kadang saya suka ya Allah. Aku serahkan saja sama Allah lah yang lebih tahu gitu. Kadang-kadang kita Iya. tidak menutup kemungkinan Pak bahwa Makanya saya ada yang suka ada yang duka ya Pak. Makanya saya tuh nggak mau pegang tuh satu kunci pun kunci kotak amal saya nggak mau. Walaupun ada hak gitu ya seorang merebut. Kan kadang-kadang kalau ngepel membutuhkan biaya. Kemudian kalau sakit butuh biaya. Iya. Ada hak itu kas masjid yang kas WC. Saya nggak mau, lebih baik saya minta daripada saya ngambil sendiri. Iya, Pak. Karena fitnah orang tuh lebih tajam. Karena Bapak lebih menjaga amanah. Iya. Lebih menjaga amanah yang dipercayakan kepada Bapak sebagai pengurus masjid gitu kan. Bertanggung jawab untuk segala keamanan, kebersihan gitu kan. Pernah nggak Pak di suatu titik di mana Bapak sudah merasa lelah, sudah merasa udahlah, udah cukup sekian tahun saya ngurus masjid ini karena dengan berbagai macam alasan, akhirnya ada niatan untuk berhenti Pak, Mundurkan diri. atau pernah merasa di satu titik Bapak ngerasa ternyata apa yang telah Bapak lakuin selama ini membuat Bapak sampai ngerasa istilahnya kurang memenuhi kebutuhan keluarga. Pernah nggak Pak? Pernah sih. Kalau sampai kita mau lihat dari kebutuhan gitu, itu itulah gitu ya. Dari Jim misalnya ada yang ngatur. Saya pernah udah sekian lama jadi merebut. Ya kalau yang namanya kelelahan udah pasti kelelahan. Ya. Udah sekian lama gitu ya. Cuman solusinya itu orang nggak ada yang mau.
Nggak ada yang mau gantiin, Pak? Untuk gantiin profesi saya seorang perbot gitu ya. Nggak ada yang mau. Karena apa? Ya yang namanya masjid itu bukan punya pemerintah kan. Ya udah jelas-jelas orang tuh ngelihat gaji. Itu orang nggak tahu, kalau saya mah nggak nggak nyampe ke situ gitu. Yang penting bersih, rumah Allah enak ditempatin untuk ibadah gitu. Yang penting nyaman dipakainya, Iya. Pak ya. Ya sampai sekarang ini udah ada yang mau. Jadi kalaupun saya memaksakan diri untuk kalau kayak jabatan turun dari jabatan Turun nggak jabatan mungkin. lah ya, Iya. atau serah terima jabatan Iya, gitu kan. Nggak terima jabatan nggak mungkin gitu. Masalahnya ya itulah kendalanya. Orang tuh segan jadi merebut karena apa? Jadi dilihat dari segi ekonomi. Yang namanya masjid bukan pemerintah. Mungkin saya juga kalau masjid yang punyanya pemerintah ya saya minta gaji lah sama pemerintah. Kita berbicara soal gaji, Pak ya. Kalau memang kalau masjid ini kan punya jamaah hak semua orang gitu ya. Jadi saya nggak bisa. Karena apa? Banyak orang itu saya minta sama siapa? Sudah seadanya aja, saya kenal lo nilai cara, yang penting halal. Nah, Pak, Jadi Allah yang ngatur gitu. dari pihak keluarga nih, Pak, dengan penghasilan Bapak 1 bulan itu boleh dikatakan masih jauh dengan Iya. kata cukup lah. Nah, tanggapan dari keluarga sendiri, Pak, kita tidak menutup kemungkinan Pak yang namanya kebutuhan itu kan di zaman seperti ini kan yang boleh dikatakan serba mahal, serba susah itu. Nah, keluarga sendiri gimana, Pak? Kalau yang namanya di keluarga itu udah pasti ada tekanan untuk ekonomi kan ya. Cuman di situ anak dan istri saya menerima atau adanya. Ikhlas, Pak ya. Ikhlas apa adanya, ya ada ya alhamdulillah, ya nggak ada ya masa orang namanya hidup di dunia gitu pasti Allah memberikan jalan yang terbaik gitu. Dan sampai sekarang saya cuma hanya sekedar jualan di sini nih. Oh, kalau sore jualan di mejanya depan ini, Pak ya? Ya meja itu tuh depan sama rodanya. Saya itu murni itu saya bikin roda 4 juta tuh hasil apa tuh istilahnya, bukan hasil dari Hasil pribadi, Pak ya. hasil pribadi itu ya di keluarga gitu. Ya jualan di situ. Maksudnya kan sambil ngurus masjid sambil jualan di sekolah gitu ya. Ini kan sekolah kelas 4. Ya intinya kan di saat Bapak sambil menunggu masjid, Bapak juga bisa berjualan. Ya berkesinambungan lah, Pak. Ketika tidak ada kegiatan di masjid, Bapak bisa berjualan buat keluarga. Ketika ada jualannya lagi kosong, Bapak bisa ke masjid. Ya, karena gitu, Pak. Ketika seseorang menjalani sesuatu hal dengan keikhlasan, kita bisa menerima dengan apapun itu hasilnya, apapun itu resikonya. Terutama dorongan keluarga juga sih, Pak. Iya. Dorongan keluarga juga. Ketika Justru- keluarga sudah mengikhlaskan, ya Bapak dengan ikhlas juga menjalani tugas yang diembankan oleh para sesepuh di sini pada Bapak menjadi seorang dai gitu, Pak. Iya. Ya justru saya juga dari keluarga nggak mau apa tuh saya jadi merbot di sini, keluarga anak saya jangan sampai terpaksa gitu. Untuk apa tuh, untuk ngurus saya sebagai kepala keluarga gitu ya. Jangan sampai terpaksa, jangan memaksakan, yang ikhlas. Masalahnya ini rumah Allah, kita niatnya niat ibadah. Niat ibadah, Pak ya. Ya, harus ikhlas semua gitu. Tapi alhamdulillah anak istri saya sampai sekarang semenjak saya jadi merebot sampai sekarang nggak suka apa tuh membicarakan masalah ekonomi setelah saya duduk di masjid gitu kan. Jadi menerima apa adanya, rezeki ada yang ngatur itu. Nah, Pak, sebelum kita akhiri perbincangan kita nih, Pak, ada nggak sih, Pak, hal-hal yang ingin Bapak sampaikan? Apa ya, boleh katakan kalau kesahnya seorang marbot itu atau ya boleh katakan kalau kesahnya Bapak jadi seorang marbot itu ada nggak, Pak? Ada sih. Kalau keluh kesahnya ada seorang merebut ya pasti ada aja lah. Cuman kita harus menerima apa adanya gitu ya. Dan juga
Ya untuk rekan-rekan saya, karena merbot itu bukan satu orang ya. Ya ada kadang-kadang di satu masjid ada 2-3 orang ya. 3 orang Pak ya? Iya. Nah kalau Bapak di sini berapa orang Pak? Cuma sendirian. Bapak sendiri Pak? Kerja sama istri saya aja berdua. Gantian Pak? Iya, enggak gantian. Kalau saya misalkan posisi kurang sehat, Istri Bapak yang gantiin Bapak? oh iya, Oh. itu kerja sama. Jadi jarang-jarang lah gitu ya. Satu masjid dipegang satu keluarga, Oke. anak dan istri. Sekarang emang mau jalan juga sih Pak? Satu Iya nggak ada lah. di mana satu keluarga boleh kita katakan suami istri ikut mengurus masjid di mana yang sudah menjadi tanggung jawabnya Iya. itu Pak. Ya Ya justru pesan saya tuh ya masyarakat ya harus menerima lah apa adanya. Saya seorang merepot karena manusia tuh ada aja kesalahannya gitu. Kalau saya salah di mata masyarakat ya saya mohon maaf gitu. Kemudian kalau saya telat bangun subuh itu kan ya Kak, ya karena gitu Pak. Apa ya? gitu. Yang namanya kita hidup bermasyarakat itu kan boleh dikatakan dilema juga sih Pak. Maksudnya gini, ada yang suka dan ada yang tidak. Walaupun kita bekerja di masjid jadi seorang marbot, ya mungkin dari sisi lain itu orang yang tidak suka itu bisa aja mencari alasan. Merugikan Tapi lah. dengan santai, dengan bijaknya Bapak menghadapi semua problem, semua tantangan, lah istilahnya omongan dari kiri kanan untuk apa ya yang disampaikan Bapak itu. Bapak dengan santai Pak ya menghadapi semua itu. Iya, nggak bakal apa tuh hujatan dari siapapun itu orangnya gitu ya, dari keluarga besar masjid misalkan dari jamaah yang terdekat, kemudian dari dewan-dewan masjid gitu ya, pengurus masjid. Saya nggak terlalu itulah, udah bebasin aja. Bukan nama bodo amat lah ya Pak ya. Allah, udah itu terus. Saya penting bersih masjid, enak dipakai tempat ibadah berjamaah, udah gitu. Yang penting terlalu. Bapak menjalankan apa yang diamanahkan yang dibebankan pada Bapak. Kadang kata tanggung jawab saya juga nggak gini ya. Saya seorang merebut kan tugasnya ngurus masjid. Kalau hujan ya harus naik kalau bocor. Bapak sendiri, ya. Pak? Iya. Kemudian kalau apa tuh kalau kotor harus dikerjain sama merebut juga, itu jelas itu pekerjaan merebutnya. Tapi di sisi lain saya tuh kalau kegiatan dalam 1 tahun kan ada raja pada mulut. Ya itu saya turun tangan itu cari dana. Sampai Bapak sendiri Iya. ikut mencari dana Pak ya? Iya, dari dana itu saya bertanggung jawab bahwa jamaah masyarakat gitu ya. Saya minta bantuan dengan sadar gitu. Ya alhamdulillah. Gitu. Buat saya pribadi ada hikmahnya. Apa yang bisa saya petik dari obrolan saya dengan Bapak, bahwa apapun profesinya itu, apapun pekerjaannya itu, kalau kita jalani dengan ikhlas, Iya, semuanya menjadi nikmat Pak ya. nikmat mulia lah di hadapan Allah. Oke, guys, itulah bincang-bincang kita dengan Pak Said Ahmad Junaidi. Pak Said. Banyak suka dukanya ketika beliau menjalani profesinya seorang marbot. Banyak tantangannya, banyak apa ya istilahnya, beliau menjalankan semua tugas yang tanggung jawabnya itu dengan ikhlas. Balik lagi kalau kita berbicara soal gaji yang beliau terima dengan kondisi zaman sekarang ya, zaman saat-saat seperti ini dengan segala ekonomi yang cukup tinggi gitu kan, boleh dikatakan jauh dari kata cukup. Tapi beliau menjalankan semua tanggung jawab, apa yang menjadi amanah beliau dari para sesepuh di sini, beliau jalankan dengan ikhlas, tanpa menjadi beban, tanpa harus menjadi apa yang saya jalani itu buat keluarga. Itu yang menjadi acuan buat Bapak Said. Ya mudah-mudahan buat saya pribadi
banyak hikmahnya juga gitu dari urban ini. Pak Said, terima kasih untuk waktunya, untuk bincang-bincangnya. Oh, sama. Mudah-mudahan apa yang Pak Said jalani sampai saat ini ya, selama 16 tahun bekerja menjadi seorang marbot, itu bukan waktu yang sebentar sih, Pak. Mudah-mudahan menjadi bekal ibadah nanti Bapak. Amin. Amin. Karena tujuan dari Bapak itu sendiri menjalankan semua pekerjaan ini dengan ikhlas. Oke guys, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dan juga bunyikan bel notifikasinya untuk mengetahui video-video kita di konten-konten yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.